semuanya. Nah, teman-teman, ayo, ini hari apa? Sepertinya kalau Miss Novita nggak tanya juga, pasti teman-teman udah tahu ya. Ini adalah hari Minggu, hari dimana kita harus datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Jadi teman-teman, yuk sebelum kita mulai memuji dan menyembah Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan kepada kami. Tuhan sudah menjaga kami hingga saat ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapak. Haleluya, amin. Yeay. Nah teman-teman, kalian mau jadi orang yang kalah atau kalian mau jadi orang yang menang? Kalau Miss Novita sih ya, Miss pengennya jadi kita semua itu anak-anak Tuhan harus jadi pemenang. Tapi kan teman-teman, Tuhan mau kita jadi seseorang yang lebih dari pemenang. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Kita nyatakan kalau kita lebih dari pemenang. Ayo semuanya bangkit berdiri. Yang semangat ya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Yeay. Ya, benar sekali ya teman-teman. Kita itu nggak boleh cuma jadi pemenang, tapi kita harus lebih dari pemenang. Karena apa teman-teman? Karena kita adalah anak Allah yang sangat disayang oleh Tuhan. Nah, kalau memang semuanya merasa disayang oleh Tuhan dan pastinya disayang oleh Tuhan, yuk sama-sama kita angkat pujian ini. Saya
sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sekali lagi. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji 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 Tuhan. Iya teman-teman, kita semua pasti disayang oleh Tuhan. Nggak ada sama sekali orang yang tidak disayang oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan kita itu sungguh baik di dalam kehidupan kita. Tuhan kita selalu ada di dalam hidup kita. Waktu kita senang, waktu kita susah, maupun waktu kita lagi sedih. Jadi teman-teman, ingat untuk selalu mengucap syukur atas pernyataan Tuhan dalam hidup kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian ini. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu.
cinta kau. Bapa, ku cinta kau. Bapa, ku cinta kau. Shalom adik-adik One Sunday School, ketemu lagi dengan Lause hari ini. Kita hari ini akan sama-sama lagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi hari ini Lause nggak sendirian loh, Lause ada bawa temen nih. Sebentar ya. Aduh Lause. Iya sabar. Ini teman Lause hari ini. Halo semuanya. Wah, kamu namanya siapa? Perkenalkan diri ya. Oke. Halo semuanya, nama saya Rosa. Saya akan menemani Lause hari ini. Iya kan Lause? Iya, betul. Kamu akan menemani Lause hari ini bercerita. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause ada pertanyaan dulu nih untuk si Rosa. Pertanyaan apa, Rosa? Nah, pertanyaannya gini nih Rosa. Coba Rosa dengar ya. Misalnya, tiba-tiba Rosa itu diminta untuk pilih teman yang akan ikut lomba badminton antar kota. Rosa akan pilih siapa? Rosa sendiri dong. Kenapa pilih Rosa sendiri? Rosa jago main badminton, Rosa. Oke, boleh. Pasti kita akan memilih teman kita yang jago main badminton, bener gak? Iya, Lause. Nah, tanya lagi deh, Lause tanya lagi. Kalau misalnya, tiba-tiba guru di kelas itu mau memilih teman yang akan ikut olimpiade. Kira-kira teman yang ikut olimpiade itu dipilih orang yang seperti apa? Orang yang jago dong, Lause. Kalau yang gak jago kan kalah nanti. Betul. Pasti guru-guru akan memilih orang-orang yang jago matematika misalnya untuk olimpiade matematika, atau bahasa Inggris misalnya untuk yang jago bahasa Inggris. Iya, Lause. Tuhan Yesus tuh juga membutuhkan beberapa orang untuk membentuk timnya loh. Ia akan mengajar tim ini dan memberikan tugas yang sama kepada timnya. Kira-kira Rosa tahu nggak timnya ini bertugas untuk apa aja? Mungkin mengajar, terus juga susah Rosa aja yang jawab. Oke. Nah, orang-orang yang dipilih Tuhan Yesus itu nanti akan diajar untuk memberitakan kabar baik. Kenapa Rosa mengap-ngap terus? Iya, Rosa haus. Oke, nanti minum ya setelah ini ya. Waktu dengerin Rosa cerita kamu minum dulu. Oke. Tapi Rosa mau bilang, Tuhan Yesus itu tidak pilih loh orang-orang yang kaya, terus orang-orang hebat yang luar biasa gitu. Karena Tuhan Yesus itu kan bisa baca isi hati kita. Jadi Tuhan Yesus itu melihat hati orang yang dipanggilnya. Contoh, Rosa kasih contoh. Oke, aku suka contoh. Misalnya, Petrus yang lagi menjala ikan, tiba-tiba dipanggil sama Tuhan Yesus. Yuk ikut saya, gitu kan? Betul juga. Terus siapa lagi ya? Nathanael deh. Nathanael tiba-tiba datang kepada Tuhan Yesus kan. Terus Tuhan Yesus lihat Nathanael itu punya hati yang tulus. Jadi Tuhan Yesus mau Nathanael jadi muridnya. Iya juga ya. Keren ya Tuhan Yesus. Iya dong, Tuhan Yesus Tuhan kita yang keren banget. Nah, adik-adik semua, di pelajaran hari ini kita akan melihat lagi cerita tentang Tuhan Yesus memanggil muridnya yang lain. Nah, kira-kira murid lain yang dipanggil lagi siapa ya? Iya, siapa ya, Lause? Aku penasaran. Oke, kalau penasaran nanti Rosa duduk yang rapi, Lause cerita, Rosa dengar. Oke. Selamat mendengarkan. Dadah. Kok dadah sih? Belum lah, mau dimulai ceritanya. Sorry. Oke. Pagi itu udara sejuk, burung-burung bernyanyi dan terbang ke sana sini. Matahari sudah mulai mau terbit, teman-teman. Suasana itu, kota Kapernaum masih sangat sepi karena masih banyak warganya yang tertidur pulas. Di waktu itu juga, tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka dan
keluarlah seorang pria yang diikuti oleh beberapa orang di belakangnya. Kira-kira ada yang bisa tebak pria ini siapa? Benar sekali, pria ini adalah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus beserta murid-muridnya sedang berjalan menuju ke tepi Danau Galilea. Ketika sampai di tepi Danau Galilea, Simon Petrus, salah satu murid dari Tuhan Yesus, tiba-tiba berkata, "Lihatlah, banyak sekali orang yang sedang berjalan ke sini." Nah, ketika mendengar Simon Petrus berkata demikian, Tuhan Yesus berkata, "Biarlah mereka datang kepadaku." Karena Tuhan Yesus tahu orang-orang ini datang untuk mendengarkan pengajarannya. Setelah itu, Tuhan Yesus duduk di sebuah batu yang besar dan menghadap ke banyak orang. Orang-orangnya sangat banyak, teman-teman. Ada yang sedang duduk-duduk di pasir, ada yang berdiri-berdiri, ada juga yang berdiri berkelompok, jadi rame-rame. Mereka semuanya kepo nih, mau mendengar pengajaran yang Tuhan Yesus akan sampaikan pada hari itu. Nah, ketika semua orang sudah siap mendengarkan, Tuhan Yesus kemudian berkata kepada mereka, "Kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan Allah mengirimkan aku kepadamu sekalian karena Ia mengasihi kamu dan ingin supaya kamu hidup bahagia dengan melakukan semua perintahnya. Siapa saja yang menyambut kerajaan Allah harus bertobat dari segala kejahatannya. Bertobatlah dan Bapamu di sorga akan mengampuni semua dosamu." Nah, ketika mendengar hal ini, banyak dari mereka yang akhirnya sadar, ternyata mereka masih banyak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka masih ada yang sering berbohong, mencuri, sombong, menghina orang lain, ya, tidak taat kepada orang tuanya. Mereka melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Dan semua hal ini adalah perbuatan dosa, teman-teman. Sekarang Tuhan Yesus mengatakannya kepada mereka semua agar mereka mau bertobat, memohon pengampunan Tuhan, dan memulai kehidupan yang baru. Tanpa mereka sadari, matahari sudah tinggi dan juga sudah lebih terang. Tuhan Yesus pun mengakhiri pengajarannya. Banyak orang yang kembali ke rumahnya masing-masing. Ketika sampai di rumah mereka masing-masing, ada yang masih merenungkan apa yang tadi Tuhan Yesus katakan, tapi tidak sedikit juga yang pulang dengan sukacita yang luar biasa karena mereka tahu dosa mereka sudah diampuni oleh Tuhan karena mereka sudah bertobat. Nah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pun sama, mereka kembali ke kota. Di dalam perjalanannya, mereka melewati kantor pajak. Kalau di zaman sekarang kantor pajak kan kayak gini. Nah, kalau zaman dulu kantor pajak itu bentuknya kira-kira seperti ini. Tuhan Yesus pun berhenti sejenak, teman-teman, di depan kantor pajak tersebut. Dan ia melihat banyak sekali orang yang sedang antri untuk membayar pajak mereka. Dan orang yang menerima pajak itu adalah Lewi. Nah, Lewi ini adalah pemungut pajak berbangsa Yahudi, teman-teman. Tapi ia sangat tidak disukai, ia dibenci bahkan karena Lewi bekerja untuk bangsa Romawi yang saat itu sedang menjajah negara mereka. Lewi juga tidak diperkenankan untuk datang ke sinagog untuk bersembahyang bersama karena bagi mereka Lewi itu sangat tidak layak untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Tuhan Yesus pun memandang Lewi. Lewi mengangkat wajahnya melihat ke wajah Kristus dan Lewi melihat kasih di mata Tuhan Yesus. Kemudian Yesus berkata kepada Lewi, "Ikutlah aku." Nah, tanpa basa-basi lagi, Lewi langsung dengan sukacita Lewi berdiri, meninggalkan pekerjaannya dan pergi mengikut Yesus tanpa mempedulikan apa-apa yang ada di sekitarnya lagi. Kenapa Tuhan Yesus memilih Lewi? Nah, karena Tuhan Yesus bisa melihat isi hati Lewi. Tuhan Yesus tahu bahwa Lewi nantinya akan menjadi muridnya yang sangat setia. Makanya Tuhan Yesus memilih Lewi, teman-teman. Tetapi sebelum Lewi pergi meninggalkan kota Kapernaum untuk bergabung bersama Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang lain, Lewi mengadakan sebuah pesta yang besar di rumahnya. Lewi mengundang banyak sekali orang-orang untuk datang. Termasuk juga Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Nah, menjelang sore hari, makin banyak nih orang yang datang berkumpul ke rumah Lewi. Di dalam teman-teman yang diundang oleh Lewi ini, banyak juga pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya.
Mereka datang untuk ikut ambil bagian di dalam pesta perpisahannya Lewi. Dan mereka juga sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus juga akan datang. Makanya mereka semua berkumpul di rumah Lewi. Mereka penasaran dengan sosok Tuhan Yesus. Saat mereka sedang makan dan minum dengan gembira, sekelompok orang yang lain berkumpul di hadapan rumah Lewi. Mereka memandang melalui jendela rumah itu dan memperhatikan pesta itu dari sana. Mereka adalah orang Farisi yang berusaha keras untuk mematuhi 10 hukum dan peraturan yang sudah dibuat oleh nenek moyang mereka. Di antara mereka juga ada ahli-ahli Taurat yang mempelajari hukum Taurat dan mengajarkannya kepada orang-orang lain juga. Mereka merasa sangat heran, kenapa ya Tuhan Yesus mau bergabung di sana bersama dengan orang-orang berdosa, duduk dan makan di satu meja yang sama. Kemudian salah satu dari segerombolan orang Farisi dan ahli Taurat ini mendekati salah satu murid dari Tuhan Yesus dan berkata, "Mengapa Tuhan Yesus mau makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Tuhan Yesus ternyata mendengar pertanyaan itu. Dan ia menjawabnya sendiri. Ia berkata kepada orang Farisi demikian, "Bukan orang sehat yang butuh dokter, tetapi orang sakit yang butuh dokter. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi memanggil orang yang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah, waktu mereka mendengar jawaban dari Tuhan Yesus, orang-orang yang di luar itu pun terdiam. Tetapi mereka tidak dengan senang menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Orang-orang yang ada di dalam gembira waktu Tuhan Yesus berkata ia datang untuk mengampuni dosa mereka dan menolong mereka untuk menjalani jalan hidup yang benar. Setelah makan, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Lewi, "Bye-bye Lewi," gitu ya. Karena mulai hari itu Lewi official nih bergabung menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang akan berjalan bersama Tuhan. Bersama dengan Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, dan Nathanael. Nah, teman-teman, dari tadi pasti Lewi siapa sih? Nah, Lewi ini teman-teman dikenal dengan nama Matius, ya. Lewi menuliskan kitab Injil Matius yang bisa kita baca sekarang. Di dalam Injilnya ini, beliau menceritakan tentang perjalanannya bersama dengan Tuhan sebagai Matius. Ikut Yesus, ku kan berlari-lari sambil ikut ikut Yesus. Rosa, mentang-mentang baru dengar cerita yang tadi kamu langsung nyanyi lagu itu ya? Cocok ya lagunya sama cerita yang tadi ya? Iya loh, langsung ikut Yesus. Si Lewi keren banget. Nah, teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan cerita tentang Matius yang dipanggil oleh Tuhan. Matius? Iya, kan tadi Rosa ada bilang Lewi namanya Matius. Oh iya, lupa. Ayo Rosa, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan? Oke, Rosa, let's go. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 32. Coba ulangi setelah Rosa ya Rosa ya. Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Oke, sekarang kita akan pamit undur diri dulu. Lause dan Rosa akan pamit undur diri. Jadi teman-teman, Lause percaya kita hari ini pasti sangat diberkati dengan cerita firman Tuhan yang baru saja kita sama-sama dengar. Lause berharap apa yang bisa kita dapatkan pada hari ini itu bisa kita terapkan pada kehidupan kita. Oke? Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Yuk kita doa ya Rosa ya. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengar cerita firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh terus berkobar di dalam hati setiap kami, dan kami boleh melaksanakan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat kepadamu dan juga mau menjalankan firman-Mu. Terpuji termulia nama-Mu Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Lause percaya hari ini kita semua sangat diberkati dengan firman Tuhan tadi, ya enggak? Iya. Nah, kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Sayonara! Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Halo teman-teman semua. Wah, sudah selesai ibadah ya? Sudah selesai bernyanyi? Sudah selesai juga mendengarkan cerita. Nah, kalau sudah selesai semuanya, jangan lupa untuk mengisi link yang ada di description box dan juga tersedia di barcode di samping. Oke? Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only